di 2024 kalah, ya sudah kita harus yang bagaimana kalah, ya sudah kita kerjakan tugas kita sebaik mungkin. Ya kita harus bersinergi, harus menyesuaikan dengan visi misi pemerintah sekarang. Tidak kita membuat visi misi sendiri ya. Mereka nggak ingin kok harga pertanian itu melambung tinggi, terus kemudian drop. Dia lebih baik udahlah stabil aja. Pupuk gampang dicari, nggak mahal. Terus harga hasil pertanian juga nggak perlu tinggi-tinggi, nggak usah mahal. Udah naik turun sedikit-sedikit aja. Kita kan kemarin seperti yang tadi disampaikan Pak Indro, kita baru kemarin habis pilgub, habis pileg gitu ya, kita sudah ada gubernur dan wakil gubernur terpilih meskipun belum pelantikan gitu ya sekarang ini. Nah, kira-kira di 5 tahun ke depan gitu, bagaimana dari secara pribadi Pak Indro ini akan bersinergi dengan, karena ini pemerintahan, eksekutif dan legislatif gitu. Karena kita tahu gitu, ini berbeda apa ya, berbeda kotak lah gitu kan gitu. Nah ini gimana nih dari Pak Indro secara pribadi sendiri? Ya ini menariknya kalau kita hidup di negara demokrasi, kita sudah belajar lah ya, kita harus belajar bahwa pada saat di demokrasi ini kan ya kita tempur pada saat pileg, pemilihan apapun termasuk pilpres ya, pilkada pasti memiliki pilihan dan preferensi sendiri-sendiri. Tentunya setiap partai juga belum tentu sama calon yang akan didukung. Tapi ya inilah demokrasi gitu kan. Kita pada saat kita memperebutkan posisi, kita saling menyerang gitu, meskipun menyerangnya juga ada batas-batas normanya gitu kan, supaya karena kita NKRI ini kita jaga. Tapi kalau udah selesai ya sudah selesai, kita juga harus menyadari, oh kita pemenang, yang kalah juga harus kita rangkul. Yang kalah pun meskipun kalah ya udah nggak usah dendam kan gitu. Udah proses demokrasi sudah kita lalui, rakyat sudah menentukan gitu ya. Biasa aja, kita kembali lagi bersama-sama membangun. Dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah misalnya, kita baru saja menyelenggarakan pilkada kabupaten maupun kota, memilih kepala daerah dan kepala daerah maupun wali kota ya di Jawa Tengah, dan bahkan gubernur. Dalam hal ini ya udah kita harus dewasa bahwa ada kalanya di kabupaten atau kota itu kita menang. Dalam hal ini saya berbicara sebagai kader PDI Perjuangan. Ya sudah, kita menang ya kita laksanakan apa yang harus dilakukan sebagai pemenang kan gitu. Tapi pada saat kita kalah ya sudah, kita juga harus paham posisi, kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan, tanggung jawab sebagai anak bangsa, ya sebagai orang yang kalah harus bagaimana gitu. Tapi yang jelas kita harus tegak lurus. Kalau kami di Partai PDI Perjuangan, sikap partai seperti apa, kita harus tegak lurus, harus melaksanakan. Nah, di dalam tugas kami di DPRD, kami ini juga sering di BIMTEK. Ini kalau Jawa Tengah programnya seperti ini. Mesti baru-baru ini Bu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum kami kan juga menggalakkan yang namanya menanam tanaman alternatif pengganti bahan-bahan pokok itu, makanan pokok itu. Betul. Ya kan, itu juga menjadi program kami. Itu juga disinkronkan dengan program Presiden Prabowo, kemandirian pangan, karena ketahanan pangan, iya kan? Artinya kita meskipun Pak Presiden Prabowo bukan calon yang kita dukung, tapi sudah seperti ini ya kita harus kembali dong. Kita harus bersatu, support juga gitu, support bareng-bareng, terus tidak serta-merta kita menjadi oposisi yang pokoknya beda juga tidak. Nah itu salah satu contohnya, termasuk gubernur kali ini, meskipun sudah sekian tahun, sekian periode PDI Perjuangan selalu memimpin, menang, dan kali ini di 2024 kalah, ya sudah kita harus yang bagaimana kalah, ya sudah kita kerjakan tugas kita sebaik mungkin. Sebaik mungkin sebagai wakil rakyat yang baik dari manapun gitu ya. Dari manapun ini wakil rakyat kita bekerja sama harus gitu. Bekerja sama. Nah, ini berkaitan dengan program-program yang jadi prioritas nanti di gubernur terpilih ini gitu. Dari Komisi B sendiri nih
apa yang kemudian bisa disinergikan atau yang saling ini ya melengkapinya tuh gimana? Ya itu tadi pangan, pertanian, ya kan. Ini kan yang programnya Presiden Prabowo ini, ketahanan pangan. Nah, di dalam mitra kami juga ada dinas ketahanan pangan juga ada, pertanian juga ada, perkebunan ada, kehutanan ada. Ya kita harus bersinergi, harus menyesuaikan dengan visi misi pemerintah sekarang. Tidak kita membuat visi misi sendiri ya. Kan gitu. Karena di Indonesia ini kan tidak ada oposisi. Ya, secara undang-undangnya nggak ada itu. Ya, kan? Kalau secara peraturan daerah atau kemudian juga yang tadi mungkin penganggaran dan lain sebagainya, berarti di kalau di Komisi B kayak pertanian dan lain sebagainya yang kemudian mengarah untuk membantu atau sinergi dalam ketahanan pangan sendiri seperti apa? Sudah ada ya kalau untuk perda-perdanya, aturannya dan lain sebagainya? Oh ya, Kak. Yang pertama, anggaran yang saat ini berjalan kan sudah digedok oleh periode yang sebelumnya, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah fungsi pengawasan. Melaksanakan itu yang eksekutif kan melaksanakan, kita nanti sebagai anggota DPR kita melakukan fungsi pengawasan. Baru kemudian tahun ini kita akan membahas yang untuk anggaran 2020. Kalau sekarang yang kita implementasikan anggaran yang jalan ini APBD-nya, kok bukan APBD, ya betul APBD 2024-2025 kan sudah dibahas yang kemarin, ya kan? Iya betul. Termasuk gubernur terpilih pun harus melaksanakan mengikuti itu, yang kemarin dulu. Ya gitu meskipun ada kesempatan untuk adjust dengan visi misi dari gubernur yang sekarang, tapi itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Ya, makanya kemudian ada juga tim transisi di sini sekarang ini yang agar agar sinkron lah ya dengan program-program. Sinkron. Ini mulai bulan Maret nanti ada perubahan anggaran APBD itu yang untuk menyesuaikan dengan visi misi dari gubernur yang terpilih. Gubernur terpilih untuk di provinsi, untuk kabupaten kota ya kepala daerah. Termasuk kota Semarang juga sama. Oh gitu. Nah kalau dari Pak Indro sendiri ini sebenarnya sekarang ini yang memang ini berarti tahun pertama kan ya, di tahun pertama periode ini kan ya, di tahun pertama periode ini nih yang sedang dibawa gitu aspirasinya yang benar-benar dari kemudian kemarin dititipkan ke Pak Indro ini apa sih? Kalau Komisi B ini kan karena kebetulan ini baru ya Mbak ya, jadi kita juga baru efektif, jujur aja lebih banyak bertemu dengan para petani ya. Petani ini baik dengan berbagai komoditas, tapi yang paling menonjol akhir-akhir ini kita masih banyak bertemu dengan petani ya padi, ya, komoditas padi, kemudian termasuk tembakau. Tembakau. Oh ya, petani tembakau. Jadi kebanyakan dari mereka ada benang merahnya. Benang merahnya mereka intinya maunya apa? Pupuk. Iya, harganya stabil. Harganya stabil, mudah didapat. Kan gitu. Kemudian yang berikutnya alat-alat pertanian, mereka butuh support. Ya itu kan? Yang masih digodok lah ya untuk bagaimana mempermudah itu. Alat-alat pertanian ini berharapnya kan nanti hasil taninya juga kualitasnya baik, karena setelah dipanen itu juga ada proses supaya ini tidak cepat rusak dan kualitasnya juga baik, sehingga kualitas baik kan berpengaruh terhadap harga. Harga itu juga menjadi concern mereka. Mereka nggak ingin kok harga pertanian itu melambung tinggi terus kemudian drop. Dia lebih baik udahlah stabil aja. Pupuk gampang dicari, nggak mahal, terus harga hasil pertaniannya juga nggak perlu tinggi-tinggi, nggak usah mahal, udah naik turun sedikit-sedikit aja. Kayak itu cabai. Yang harapan sederhana gitu kayak aja. Kayak cabai nih loh Pak, naik turun gitu kan. Jadi mereka nggak kepengen juga terus hasil pertanian mahal, tapi di lain kesempatan turun. Apalagi yang lebih parah, produksi pada saat mereka tanam menyari pupuknya susah, mahal, begitu panen harganya jatuh. Ini kasihan, ini menjadi concern kita. Ini salah satu tugas utama kami di Komisi B supaya menciptakan iklim yang baik buat para petani kita. Oke, baik. Pak Indro terakhir nih Pak Indro sebagai closing statement juga, apa sih yang kemudian menjadi harapan Pak Indro sebagai wakil rakyat untuk tentunya untuk masyarakat Jawa Tengah dan untuk pemerintahan Jawa Tengah ini ke depannya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, pemilu sudah berlalu. Pemilu sudah berlalu, kemudian
kita kemarin saling berkompetisi gitu, berkompetisi, dan pasti ada yang salah, ada yang kalah, ada yang menang, tapi sudah selesai. Yang menang saya berharap bisa merangkul yang kalah juga ayo bersatu, bekerja sama untuk bareng-bareng sebagai anak bangsa kita untuk membangun, baik di tingkatan kabupaten atau kota, provinsi, bahkan Indonesia, seperti yang sudah dicontohkan oleh Ibu Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Untuk masyarakat Jawa Tengah, ayo kita bareng-bareng, kita bekerja sama. Sekarang saya di Komisi B, untuk para pemilih saya di Pati dan Rembang, meskipun saya sudah pindah, tapi saya kira banyak hal yang masih bisa dikerjakan, meskipun di komisi-komisi yang lain kami pun bisa menyampaikan aspirasi. Jadi yuk bersama-sama kita bangun Jawa Tengah.